Indonesia tak kenal dengan dalam berjuang.
sedang mengulangi tujuan, keadilan ditegakkan. Kobarkan semangat, kobarkan tanganmu, dalam satu tekad, satu tujuan. Jaga integritas, jalankan tugas, satu peradi, jayalah peradi, hiduplah advokat Indonesia. Jayalah peradi, hiduplah advokat Indonesia. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga dengan hikmahnya kita dapat menghadiri acara pembukaan pendidikan profesi advokat angkatan ke-3 tahun 2024. Yang terhormat Pak Menko Salah Kabong, yang terhormat Sekretaris DPC Pradi Manokwari Pak Jider, dan yang terhormat para undangan yang kami banggakan dan kami kasihi, serta seluruh peserta PKPA yang hadir di siang hari ini. Manokwari Garing 3 Garing 2024 tentang pembentukan Panitia Pelaksana Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan ke-3 tahun 2024, kerjasama antara pimpinan cabang DPC Pradi Manokwari dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari. Kami melaporkan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan PKPA berjumlah 21 orang. Tempat pelaksanaan dilaksanakan pada gedung Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Manokwari. Sumber dana pendidikan khusus profesi advokat kami peroleh dari biaya pendaftaran peserta sebesar Rp10.500.000 dan biaya pendidikan peserta sebesar Rp125.500.000. Untuk itu izinkan kami untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pimpinan Cabang Pradi Manokwari yang telah memberikan arahan untuk terlaksananya pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Seluruh panitia yang berperan aktif semaksimal mungkin mempersiapkan terlaksananya pendidikan ini. Manajemen STIH Manokwari yang telah mengizinkan menggunakan fasilitas untuk terlaksananya pendidikan profesi advokat. Kami ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Semoga apa yang diterima dari pendidikan ini nantinya bermanfaat bagi peserta PKPA. Selanjutnya kami mohon kepada ketua, kepada yang terhormat Wakil Ketua Lurah bidang kehormatan DPN Pradi Bapak Said Damais SHMH untuk membuka acara pendidikan khusus profesi advokat. Demikian laporan kami. Saya atas nama panitia menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan dalam pelaksanaan pendidikan profesi advokat Manokwari 3 Juni 2024. Panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat nomor 8/SK/PAN/DPC/Pradi /MNK/6/2024 tentang
penetapan peserta pendidikan khusus profesi advokat angkatan ketiga tahun 2024 Dewan Pimpinan Cabang DPC Pradi Manokwari. Menimbang bahwa peserta pendidikan khusus profesi advokat angkatan ketiga tahun 2024 Dewan Pimpinan Cabang DPC Pradi Manokwari adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat akademik dan syarat administrasi sehingga diterima sebagai peserta. Dan seterusnya, mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan seterusnya, memutuskan menetapkan peserta pendidikan khusus profesi advokat angkatan ketiga tahun 2024 Dewan Pimpinan Cabang DPC Pradi Manokwari. Pertama, mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai peserta resmi pendidikan khusus profesi advokat tahun 2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 3 Juni 2024. Pendidikan khusus profesi advokat angkatan ketiga tahun 2024, Ketua Siria Silupun, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Sekretaris Rizky Jacqueline, Sarjana Hukum. Mengetahui Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia DPC Pradi Manokwari. Ketua Demianus Wane, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Sekretaris Emilianus Jimmy L, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Daftar nama peserta pendidikan khusus profesi advokat angkatan ketiga tahun 2024. 1. Martin Luther Demena, Sarjana Hukum. 2. Leni Erna Matruti, Sarjana Hukum. 3. Yusuf Kayu Katui, Sarjana Hukum. 4. Miswati, Sarjana Hukum. 5. Leonor Patalala, Sarjana Hukum. 6. Willem Hendra Balubun, Sarjana Hukum. 7. Juman Simanjuntak, Sarjana Hukum. 8. Yosak Saroy, Sarjana Hukum. 9. Walman Marinus Simalango, Sarjana Hukum. 10. Heni Irawati, Sarjana Hukum. 11. Jenny Feby Priscilia Lim Ayomi, Sarjana Hukum. 12. Bian Lawrence Matens Acap, Sarjana Hukum. 13. Nofrin Herenimus Turangan, Sarjana Hukum. 14. Abianto Fatul Lebit, Sarjana Hukum. 15. Roland Victor Silupun, Sarjana Hukum. 16. Mahmud Renwar, Sarjana Hukum. 17. Yapi Leonukna, Sarjana Hukum. 18. Tuti, Sarjana Hukum. 19. Bernike Sarawan, Sarjana Hukum. 20. Benoni A. Kumbado, Sarjana Hukum. 21. Dewi Purnomo Ningsi, Sarjana Hukum. Sekian, terima kasih. Sambutan Ketua DPC Pradi Manokwari yang diwakili Wakil Ketua 1 Bapak Metusalam Awong SH. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Ketua DPC Pradi Manokwari karena ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau memohon kesediaan saya untuk mewakili beliau dalam pembukaan acara PKPA di hari ini. Ketua DPN Pradi yang kami hormati, Bapak Wakil Ketua 2 Bidang Kehormatan DPN Pradi yang kami hormati, Ketua Pengadilan Tinggi dan Maluni yang diwakili yang kami hormati, Pangdam 18 Kasuari atau yang diwakili yang kami hormati, Ketua Pengadilan Negeri Manokwari atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Agama yang mewakili yang kami hormati, Saudara Sekretaris DPC Pradi sekaligus Korwil Papua Barat yang kami hormati, Saudara Rektor Universitas Caritas
minta maaf kami sampaikan rektor karena ini perjuangan panjang dan oleh sebab itu harus dihargai atau mewakili. Yang kami hormati Saudara Ketua LBH Sisar Matiti, yang kami hormati Saudara Ketua KAI Papua Barat yang kami hormati, Saudara Wakil Ketua 2 Peradi Manokwari yang kami hormati, panitia yang menyediakan semua proses sampai hari ini bisa terlaksana. Terima kasih. Yang kami hormati seluruh pimpinan OBH, lembaga-lembaga bantuan hukum di Papua Barat yang kami hormati, seluruh peserta PKPA yang berbahagia. Terima kasih. Saya tidak menyampaikan hal yang panitia dalam hal ini STIH Manokwari yang kami hormati atas kerjasamanya dengan Peradi Manokwari, maka hari ini bisa terselenggaranya PKPA di Manokwari. Bapak Ibu undangan yang tidak sempat kami sapa satu persatu yang kami hormati, hari ini kita akan ada di dalam PKPA selama 8 hari ke depan. Tentu apa yang saudara-saudara sudah dapat di bangku perkuliahan sebenarnya sudah cukup. Tetapi hari ini untuk memenuhi syarat untuk ada dalam profesi advokat dan ada dalam wadah Peradi, maka saudara-saudara harus melalui beberapa proses di hari ini, mengikuti PKPA, kemudian nantinya akan mengikuti ujian dan penyempatan untuk menjadi seorang advokat. Banyak hal yang saudara-saudara sudah dapat, tetapi apa yang besok hari ini dan selanjutnya dalam 8 hari ke depan akan disampaikan menjadi bagian ilmu yang bisa tercatat, yang tersurat dan yang tersirat, yang saudara-saudara akan petik dari para narasumber untuk melengkapi diri dalam persiapan untuk menjadi seorang advokat yang andal, tetapi juga berwibawa dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan tetap menjaga harga diri sebagai seorang advokat, tetapi juga wadah Peradi di Manokwari dan secara nasional. Dan oleh sebab itu kami berharap saudara-saudara bisa mengikuti proses ini dengan tidak putus-putusnya, sehingga pada akhirnya saudara-saudara mendapat hal baru selain daripada apa yang saudara mengetahui dari bangku pendidikan. Dan kami melihat di sini bahwa banyak senior-senior praktisi yang berpartisipasi, maka tentu dalam penanganan masalah bukanlah hal yang baru, tetapi masuk ke dalam dunia kepengacaraan itu adalah hal yang baru. Dan oleh sebab itu tentu ada hal-hal yang kita akan bawa dalam dunia kita ke dalam lingkungan kerja ini, tetapi ada hal-hal baru yang kita akan peroleh dalam dunia kepengacaraan ini. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh peserta PKPA yang saya hormati, saya atas nama DPN Dewan Nasional Advokat Indonesia dan Jakarta, Profesor Dr. Utoh Sibones MM dan Sekjen Dr. Irman Syabdul Aimi, saya temani Kepala Dewan Pengawasan Pusat menyampaikan pesan dari Dewan Pimpinan Nasional.
salam hormat dan kiranya salam buat seluruh rekan-rekan, secara khusus Dewan Cabang Pradi Manokwari, Saudara Emilianus Wane, Saudara Ketua dan Saudara Emilianus Jimmy Sekretaris, serta panitia Syria seluruh pun dan Rizky sekaligus Sekretaris, dan seluruh peserta yang saya hormati, Forkopimda Manokwari Papua Barat yang hadir di sini. Kami dari Jakarta menyampaikan salam hormat, khususnya Ketua Umum karena ada satu hal memberikan mandat kepada kami. Salam hormat buat semuanya. Selamat untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat sesuai dengan amanat undang-undang advokat dan kode etik advokat di seluruh Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati adalah PKPA. Semoga kiranya perhimpunan profesi PKPA angkatan ketiga ini di Papua, di Manokwari, sungguh luar biasa dan bersyukur, dan kondisi dan situasi di sana saudara-saudara telah menyenangkan ketiga kali. Kami sudah melihat hampir seluruh Indonesia bahwa PKPA, Bersama Pradi dan perguruan tinggi swasta dan negeri serta DPC Indonesia telah berjalan baik. Juga termasuk pada Manokwari, kami bersyukur luar biasa rekan-rekan di Manokwari telah bisa mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat ini. Semoga semua peserta kami harapkan mengikuti dengan baik dan disiplin dari awal hingga akhirnya, karena materi daripada PKPA ini sangat baik sebagai calon advokat yang akan semua ikuti dengan baik dari awal hingga akhirnya tanpa ada absen. Juga terima kasih kepada seluruh pejabat yang hadir atas atensi dan perhatiannya. Salam hormat kami dari Pimpinan Nasional Pradi Jakarta. Salam hormat buat rekan-rekan dan Bapak Ibu pejabat di Manokwari. Kami berharap semuanya berjalan dengan baik karena materi-materi sangat baik sebagai calon-calon praktisi hukum untuk mengikuti seluruh materi yang kebanyakan dalam hukum acara dalam praktek. Kami berharap bahwa bukan hanya berhenti sampai dengan pembukaan ini ataupun PKPA ini, saudara-saudara kami harapkan terus belajar sendiri, terus meningkatkan kemandirian dan juga profesi ini ke depan, karena pada saat ini bangsa ini sedang menata diri menjadi betul-betul negara hukum dan hukum menjadi panglima. Semoga kiranya juga berjalan baik pendidikan ini dan terus berlanjut, dan salam hormat kami kepada seluruh masyarakat Manokwari, secara khusus anggota Pradi dan para Forkopimda di Manokwari. Semoga berjalan baik dan selamat pada PKPA ini dengan resmi atas nama Ketua Umum Pradi Profesor Dr. Otto Hasibuan. Kami buka dengan resmi PKPA angkatan ketiga Manokwari di wilayah hukum Manokwari Papua Barat. Dengan ini PKPA ini kami buka. Di sini sistem itu kalau dari segi bahasa ada yang disebutkan dari bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti keseluruhan atau whole, terdiri dari banyak bagian. Kemudian
Kalau bicara mengenai sistem, gampangnya kalau menurut saya pada waktu kita bicara masalah sistem, kita bayangkan saja itu apa, sapu lidi ya. Jadi satu lidi bertemu dengan sapu lidi yang lain, ketika dia itu berkumpul jadi satu, sebenarnya dia juga berfungsi sebagai satu sistem. Ketika sapu lidi satu bertemu dengan sapu lidi yang lain, yang sudah satu ikat ketemu dengan satu ikat yang lain, itu juga dia membentuk sistem yang baru, yaitu kumpulan sapu lidi. Nah, sistema itu juga berarti hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur. Ini kalau misalkan pendapat dari Campbell itu komponen yang secara bersama-sama punya satu tujuan untuk mencapai suatu tujuan. Itu tadi sistem. Nah, kalau ciri-cirinya itu ada satu, yaitu saling keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain, saling membatasi, tetapi juga saling memperkuat. Untuk yang kedua adalah dinamis, tetapi tetap terjaga keserasian dan keseimbangannya. Yang ketiga terbuka, tetapi tetap tidak kehilangan eksistensinya dan identitasnya. Yang keempat galir, dalam arti tidak kaku sehingga dapat menampung. Ini ciri-ciri dari sistem ya. Nah, selanjutnya adalah apa itu peradilan? Karena kita bicaranya sistem peradilan di Indonesia ya, jadi ini kita akan benturkan sistem dengan peradilan. Kalau dari definisi, peradilan itu sendiri tidak ada definisi khusus mengenai apa itu peradilan. Ya. Tapi kalau dari segi normatif ataupun peraturan perundang-undangan yang pernah menyinggung ataupun yang mention apa itu peradilan, itu ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat 1 dan 2. Di situ disebutkan bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Yang tertulis, terutama perjanjian-perjanjian baku, perjanjian standar. Meskipun di dalam teorinya itu juga dikenal yang namanya perjanjian-perjanjian lisan. Sehingga memang konsep kontrak itu lebih banyak dikenal di dalam perjanjian yang sifatnya tertulis. Ya. Nah, kelebihan dari sebuah perjanjian tertulis tentu kalau kita lihat dari sisi hukum acara, yaitu lebih kepada pembuktian sebenarnya. Ya. Meskipun dalam teorinya lisan pun bisa, ya, membuat sebuah kontrak secara lisan itu juga diperbolehkan, ya, sepanjang dia memenuhi unsur sahnya sebuah perjanjian atau kontrak itu. Nah, mungkin kita singgung sedikit terkait dengan 3 istilah ini, ya. Nah, tadi kalau saya sampaikan bahwa kontrak lebih kepada perjanjian yang sifatnya tertulis. Sedangkan kalau istilah perjanjian tertulis oleh karena kontrak merupakan media piranti yang sengaja dibuat secara tertulis. Jadi itu tadi saya katakan, bertindak sebagai pihak dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Jadi itu juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam pembuatan kontrak. Karena ini bisa berakibat pada batalnya perjanjian, batalnya kontrak. Kemudian perpajakan, itu tadi saya bilang. Sebenarnya kalau kita bicara kontrak ini tidak lepas juga dari beberapa aturan-aturan yang lain, ya. Jadi tidak murni juga ini tunduk pada hukum privat, tapi juga tunduk pada hukum publik. Ya. Misalnya soal pembiayaan, modal usaha, misalnya kalau perjanjian kredit, ya, seperti itu. Banyak regulasi yang diikuti. Ya. Kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga menjadi patokan. Pajak yang harus dibayarkan, jangan sampai itu menjadi hal yang tidak diatur di dalam sebuah kontrak. Itu berarti ada kerugian negara, ya. Ada kerugian negara di situ, karena itu hak negara. Makanya karena pada materi yang kemarin saya bilang, kalau di kepailitan pajak itu menjadi hak istimewa yang harus didahulukan. Tagihan-tagihan pajak itu yang harus didahulukan untuk pembayaran pelunasan.
karena itu tidak bisa diabaikan. Ya. Makanya negara sebagai pemegang hak perpajakan itu mendapatkan hak istimewa itu untuk mendapatkan pelunasan dari sebuah kondisi pilot. Kemudian atas hak yang sah, ya, atau dalam bahasa istilah Kristen kita sebut dengan alas hak. Ya. Jadi ini berkaitan dengan objek dan subjek sebenarnya, alas hak. Ya. Apakah kita mendapatkan sesuatu yang menjadi objek itu dengan cara yang tidak melawan hukum ataukah melawan hukum? Ini berkaitan juga dengan penentuan alas hak atas hak yang sah. Ketika kalau barang yang menjadi objek itu merupakan hasil kejahatan, maka orang yang menjual itu tidak punya hak untuk itu, untuk menjual itu. Oleh karena itu sering disebut dengan alas hak yang tidak sah. Kemudian masalah-masalah keagrariaan, termasuk masalah-masalah hak atas tanah. IKN sampai hari ini juga masih begitu-begitu juga, ya, problem masalah hak atas tanah itu menjadi kendala di dalam kontrak-kontrak atau investasi penanaman modal. Ya. Karena yang saya baca atau yang saya dengar di televisi itu, investor itu hanya diberikan dengan hak pakai atau hak gini. Bayangkan, kalau investasi itu dalam nilai yang besar, pengusaha itu tidak mau kalau dia mendapat status tanah itu sifatnya hanya hak pakai. Karena hak pakai HGB itu waktunya ada, yang waktunya ada. Ya. Jadi kalau misalnya investasinya sekian triliun baru cuma dikasih 35 tahun atau 50 tahun, pikir-pikir juga itu. Meskipun bisa diperpanjang, ya, bisa diperpanjang. Iya. Nah, Isunya 160 tahun. Iya. IKN 160 tahun kalau yang mau masuk investasi. Ya, tapi kepastian kan jadi tidak ada. Ya. Seperti itu. Jadi memang susah. Ya. Ini masalah-masalah pertahanan ini juga menjadi kendala di dalam penyusunan sebuah kontrak. Ya. Tidak usahlah jauh-jauh ke IKN. Kita di sini ada beberapa wilayah yang tidak melepas, tidak bisa menjual tanah. Ya. Nah, orang kalau mau menginvestasikan dalam jangka waktu yang lama, apalagi modal besar, itu pasti membutuhkan kepastian, ya, kepastian hukum yang jelas, sehingga kemudian hari ini bisa saja kalau perpanjangan ini kan ganti rezim itu orang juga takut tuh investor itu, ya. Ganti rezim bisa saja dia punya hak pakai tidak dilanjutkan, jadi kewenangan negara kan. Nah, ini kan bisa hancur kita. Ya. Pemerintah akan tidak bisa dipercaya lagi. Saya tidak tahu apakah nanti Prabowo bisa, walaupun istilah bahasa politiknya lanjutkan, tapi lanjutkan dengan versi seperti apa? Apakah 4.0 atau 5.0? Kan bisa saja beda, ya. Lanjutkan sih lanjutkan, tapi dengan titik-titik yang berbeda, dengan variasi yang berbeda. Kalau hanya pakai hak milik itu bisa tergantung pemerintah mau. Tapi kalau dengan hak milik, wah, kalau kita bicara konsep hak milik dalam hukum agraria, itu hak yang paling terkuat dan terpenuh. Tetapi pertanyaannya, kalau itu perusahaan asing, bisa tidak punya hak milik? Ini jadi masalah. Ya. Kan ada pembatasan, hak milik kan tidak bisa dimiliki oleh perusahaan asing. Orang asing tidak bisa. Ya. Jadi memang ada regulasi-regulasi aturan-aturan yang memang harus diperhatikan di dalam penyusunan sebuah kontrak, termasuk masalah-masalah keagrarian, masalah tanah terutama, atau masalah-masalah pertambangan, konsesi dan sebagainya. Karena bicara agraria itu kan luas, ya. Tidak hanya tanah, tetapi juga termasuk
apa yang ada di dalam tanah, air, bahkan sampai ruang angkasa itu menjadi objek dari agraria. Para peserta untuk 3 orang penanya. Mungkin di sini salah satu, di sini 2 atau sebaliknya. Ya, dipersilakan. Selama 1 tahun. Nah, tetapi berjalannya waktu sampai sekarang 2024 kontrak saya belum dilunasi. Apakah pihak pertama ini dia di sini tadi Bang menjelaskan terkait dengan asas etika. Apakah advokat ini, mohon maaf, dalam hal ini oknum tersebut mohon izin memiliki etika baik atau tidak? Karena beberapa kali saya sudah diminta untuk bikin surat somasi, meminta kejelasannya untuk melunasi hutangnya kepada saya sampai hari ini, tetapi belum dilunasi. Kira-kira apa yang harus saya lakukan selama beberapa tahun ini? Uang saya dia belum melunasi, sementara kami terus bekerja untuk dia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin menurut saya di sini kan disebutkan perikatan itu adalah suatu hubungan hukum antara 2 orang atau 2 pihak. Nah, kalau menurut saya sih, bukan menyebutkan 2 pihak, tapi bisa saja perikatan itu lebih dari 2 pihak, kan gitu. Jadi kalau 2 pihak berarti hanya 2 pihak. Nah, bagaimana kalau perikatan itu ternyata dilaksanakan oleh lebih dari 2 pihak? Nah, demikian juga dengan perjanjian, di sini disebutkan yang berjanji seorang berjanji kepada orang lain, atau di mana 2 orang itu saling berjanji. Kan biasanya perjanjian itu bisa mengingatkan 3 orang, bahkan lebih. Nah, kalau menurut saya mungkin istilah yang digunakan adalah merupakan perjanjian dibuat oleh para pihak, perikatan dilakukan oleh para pihak maupun perjanjian dilakukan oleh para pihak. Mungkin itu Pak, mungkin ada ini dari saya. Terima kasih Pak. Pahamnya masyarakat kita juga itu saat itu. Terus yang kedua, memang kultur budaya masyarakat kita ini kan baru berteman dia langsung percaya, model kepercayaan lah gitu. Tapi ini nanti kan berefek kepada hukum ya. Hukum ketika dia menuntut atau misalnya tidak dipenuhi, dia tidak ditepati perjanjian itu. Perjanjian perikatan itu kalau kontrak jelas enggak ya. Ini katakan lisan seperti ini terkadang terus terang ya. Selama saya di dinas ini kan dilema betul gimana itu. Karena nanti masuk di sistem pembuktian, sehingga terkadang kita akan melakukan upaya-upaya lain di luar penegakan hukumnya ya. Tapi menimbulkan ketidaksenangan, ketidakpuasan dari para pihak begitu. Ya. Karena memang kita tidak bisa tindak lanjut. Terus belum lagi terkendala kita nanti dari rekan-rekan jaksa yang tidak mau menerima, ya ini kan kepada prestasi dan segala macam. Saya tidak memiliki kewenangan lah di arah itu. Nah ini mungkin salah satu boleh mungkin kita sharing atau minta gambaran untuk rekan-rekan kita nanti ketika dalam berpraktek membantu keluarga atau masyarakat kita yang melakukan perikatan atau perjanjian lisan, gitu kan, lisan yang kemudian menimbulkan akibat hukum yang susah kita dalam sistem pembuktian. Terima kasih. Yang pertama, atas perjanjian kerjasama dalam hal perjanjian dua belah pihak. Dan yang kedua tentang perikatan, bagaimana dari kedua pihak dalam melakukan atau perjanjian lebih dari pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Dan yang ketiga terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat dalam penyelesaian masalah di antara para pihak yang akan menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat itu sendiri. Mungkin saya persilakan kepada Bapak Marius untuk langsung menjawab atau diskusi. Jadi memang itu ya sebenarnya itu kan ada yang namanya hubungan hukum antara 2 pihak atau lebih ya.
Jadi mungkin itu salah pengertian saja. Tapi pada prinsipnya begini, kalau namanya perjanjian itu pasti ada pihak-pihak lain, ya. Jadi tidak mungkin seperti yang kita kenal di dalam pasal 13 KUH Perdata itu sebenarnya menimbulkan kegaduhan. Karena di 13 itu dia sebutkan begini, yang namanya perjanjian itu adalah perjanjian antara satu atau dua orang atau lebih. Jadi padahal sebenarnya perjanjian itu harus dua atau lebih. Ya, kalau lebih itu kan tidak bisa dibatasi, tidak bisa. Tapi yang dua ini harus minimal, standar minimalnya harus minimal 2 orang. Ya, karena di situ ada yang namanya kontrak prestasi. Ya. Saling memberi, ada hak dan kewajiban. Hak yang satu dan kewajiban di pihak yang lain atau bertimbal balik hak dan kewajiban itu. Jadi memang kalau di dalam pengertian perikatan itu sendiri itu 2 atau lebih, ya. Berbeda dengan kalau di pasal 13 perjanjian, pengertian perjanjian itu sendiri itu kesepakatan atau hubungan yang dibuat bisa 1 orang atau 2 atau lebih. Nah, yang jadi permasalahan itu tidak mungkin lah 1 orang bisa melakukan 1-2 kesepakatan, ya. Itu namanya dia sepakat pada dirinya sendiri, ya. Tetapi dalam praktek itu ada yang kita kenal dengan sebuah pernyataan, ya. Pernyataan sepihak. Sebenarnya itu bukan dalam konteks pengertian perjanjian, ya. Kalau pernyataan, itu kan ada kan dibuat surat pernyataan. Nah, itu kan kita menyatakan bahwa memang diri kita ini benar sebagaimana apa yang kita nyatakan di dalam surat pernyataan itu. Tetapi dia tidak masuk dalam rezim yang namanya perjanjian dalam konteks hukum perjanjian. Karena di situ harus 2 atau lebih, ya. Jadi mungkin itu ada salah mengartikan 2 orang atau lebih. Jadi itu kalau itu tidak ada maknanya itu antara 2 orang atau 2 orang. 2 pihak kan sama itu 2 pihak atau 2 orang, ya. Jadi 2 orang atau lebih. Nah, jadi jika terjadi perjanjian antar melibatkan banyak orang tidak ada masalah. Karena batasan maksimal tidak pernah ada batasan, ya. Tergantung para pihak mau tidak dia mengingatkan diri dalam perjanjian itu, ya. Tapi sekali lagi bahwa perjanjian itu sebenarnya tidak hanya mengikat yang buat, tapi juga mengikat orang yang tidak buat, yang tidak terlibat dalam perjanjian itu. Nah, disitulah sebenarnya ada asas yang mengatakan bahwa sebuah perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi sebenarnya dalam konteks kekuatan mengikat dalam sebuah perjanjian itu tidak hanya ke dalam, tapi juga bisa keluar, ya, bisa keluar. Jadi memang konteks dari perikatan itu sendiri tidak dibatasi batasan maksimal, ya, tapi minimal itu memang harus ada, ya. Cuma ada jual itu baru di luar itu yang kecil-kecil ke siapa mau beli, ya ada gabung gitu, ya. Tapi kalau dia bernilai pasti itu bisa menjadi objek perjanjian. Nah itu, jadi itulah konstruksi yang namanya barang dalam hukum, ya. Jadi tidak bisa kita lihat, pegang, rasa, pakai, itu bisa dikategorikan barang. Makanya itu tadi, ya. Gitu ya Pak, ya. Jadi kita tidak bisa menjelaskan perjanjian kontrak karena tidak perkawinan kontrak karena tidak ada, kita tidak mengenal konsep itu. Ya. Tidak sah. Jadi sama dengan perkawinan di bawah tangan. Ya. Kalau perkawinan di bawah tangan versinya itu versi hukum agama bisa. Ya, nikah siri. Gitu. Tapi kan harus dicatat, didaftarkan di pengadilan agama. Kan gitu. Nah, kalau perkawinan begini, kalau menurut hukum Indonesia tidak punya akibat hukum, Pak. Iya. Jadi kalau Bapak kawin kontrak, Bapak tinggalkan istri, tidak ada masalah. Dia tidak mungkin kejar tuntut hak atau waris, tidak bisa. Ya. Mau tuntut hak asuh anak tidak bisa.
Mau apa lagi? Tuntut apa lagi? Pokoknya upaya hukum tertutup bagi dia. Karena perkawinan itu sendiri bukan perbuatan hukum. Nah itu. Kalau itu perbuatan bukan perbuatan hukum, tidak punya akibat hukum. Itu sudah pasti. Jadi segala upaya hukum tidak bisa dipakai. Ya. Bapak mau lapor kemana? Tidak bisa. Kecuali lapor ke mertua saja. Nah, itu saja. Kalau ke pengadilan, ke polisi, kemana itu tidak ada, sudah bisa. Ya. Bisa begitu ya. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Sangat luar biasa materi kita di siang hari ini, apalagi masuk dari pertanyaan dari Pak Yapi tadi sangat membuka pikiran kita, apalagi siang ya. Baik, kita sudah sampai di waktu 15.08, artinya waktu kita sudah selesai dan saya kembalikan ke Pak Materi. Tapi sebelumnya kami berterima kasih kepada Pak Materi, Bapak Kandidat Dr. Mario Sakmaf, Sarjana Hukum Magister Hukum yang sudah memberi materi siang hari ini, dan saya juga sebagai moderator minta maaf apabila ada yang kurang tepat. Kami memohon waktu kita kembalikan ke panitia. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum.